your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Martin Paes lolos sidang CAS, siap perkuat timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang untuk dunia sepak bola Indonesia. Martin Paes, penjaga gawang berkelas internasional yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 30 April lalu, akhirnya mendapatkan izin untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 setelah melalui sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Keputusan ini menandai berakhirnya perjuangan panjang yang melibatkan PSSI dan tim hukum Indonesia dalam mengatasi hambatan regulasi FIFA yang sempat menghalangi Paes untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, perjalanan Martin Paes menuju timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Meskipun telah menjadi WNI, Paes belum dapat langsung membela timnas Indonesia karena terhambat oleh aturan FIFA. Masalah ini muncul karena Paes pernah bermain untuk timnas Belanda U21 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, ketika usianya sudah mencapai 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain yang ingin berganti kewarganegaraan dan bermain untuk tim nasional lain harus berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk tim nasional sebelumnya, baik di tingkat junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Namun saat itu perhelatan sepak bola mengalami sejumlah evaluasi pelaksanaan jadwal dan mengalami kemunduran hingga 1 tahun karena masa pandemi COVID-19. Situasi ini membuat Paes dan PSSI berada dalam kebuntuan. Jika aturan FIFA diterapkan tanpa pengecualian, maka Paes tidak akan bisa membela timnas Indonesia, meskipun sudah menjadi WNI. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekecewaan besar, baik bagi Paes sendiri maupun bagi PSSI dan para pendukung timnas Indonesia yang sudah menantikan kehadirannya di skuad Garuda. Setelah melalui proses sidang yang panjang dan intens, CAS akhirnya memberikan keputusan yang menguntungkan bagi Indonesia. Dalam sidang tersebut, CAS memutuskan bahwa Martin Paes dapat bermain untuk timnas Indonesia, meskipun melampaui batas usia yang ditetapkan FIFA. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pendukung sepak bola. Keputusan ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi Martin Paes dan PSSI, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kehadiran Paes di bawah Mister Gawang, skuad Garuda kini memiliki penjaga gawang dengan kualitas yang diakui di kancah internasional. Paes diharapkan dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan diri di lini pertahanan Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan lolosnya Martin Paes dari sidang CAS, fokus kini beralih pada persiapan teknis dan taktis timnas Indonesia jelang laga melawan Arab Saudi. Paes diharapkan dapat langsung bergabung dengan tim untuk mengikuti pemusatan latihan dan sesi latihan taktik yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran Paes di skuad dipandang sebagai tambahan yang sangat berharga, mengingat pengalaman dan kemampuannya yang telah teruji di kompetisi tingkat tinggi seperti MLS. Paes dikenal sebagai kiper dengan refleks yang cepat, penguasaan area penalti yang baik, serta kemampuan bermain bola dengan kaki yang unggul, menjadikannya elemen penting dalam strategi permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Selain itu, Paes juga memiliki postur tubuh yang ideal untuk seorang penjaga gawang, yang membuatnya mampu menghalau bola-bola udara dengan lebih efektif. Dalam beberapa sesi latihan awal bersama timnas Indonesia, Paes menunjukkan adaptasi yang cepat dengan rekan-rekannya. Komunikasi yang baik antara Paes dan lini belakang akan menjadi kunci untuk menjaga soliditas pertahanan Indonesia saat menghadapi serangan agresif dari Arab Saudi. Pertandingan melawan Arab Saudi bukanlah tugas yang mudah bagi timnas Indonesia. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia, dengan sejarah panjang di ajang Piala Dunia. Mereka memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bermain di liga-liga top dunia, serta pengalaman internasional yang luas. Namun, dengan Martin Paes di bawah Mister Gawang, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi tekanan dari serangan Arab Saudi. Paes diproyeksikan akan menjadi penjaga gawang utama, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Nadeo Argawinata atau Hernando Ari Sutaryadi. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan bahwa kehadiran Paes memberi rasa percaya diri tambahan bagi tim, khususnya dalam hal pertahanan.
Paes adalah kiper dengan kemampuan luar biasa, dan kami sangat beruntung bisa memiliki dia di tim. Saya yakin dia akan menjadi salah satu kunci keberhasilan kami dalam pertandingan melawan Arab Saudi, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Penggemar juga berharap bahwa bergabungnya Martin Paes ini akan membuka jalan bagi pemain-pemain keturunan Indonesia lainnya yang berkarier di luar negeri untuk bergabung dengan timnas. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang bergabung, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Keberhasilan Martin Paes dalam melewati sidang CAS dan bergabung dengan timnas Indonesia merupakan tonggak penting dalam karirnya. Sebagai penjaga gawang muda yang penuh talenta, Paes kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di panggung internasional bersama Indonesia. Jika ia mampu tampil impresif di laga-laga kualifikasi Piala Dunia, tidak menutup kemungkinan Paes akan menjadi andalan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, Martin Paes dan timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi. Lolosnya Paes dari sidang CAS bukan hanya kemenangan bagi dirinya, tetapi juga kemenangan bagi seluruh bangsa yang berharap melihat Merah Putih berkibar di Piala Dunia 2026. Mees Hilger segera dinaturalisasi jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Mees Hilgers, kini semakin dekat dengan kenyataan. Bek tengah yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie tersebut, dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini disambut dengan antusiasme besar oleh para penggemar sepak bola di tanah air, yang berharap kehadiran Hilgers dapat memperkuat lini pertahanan tim Garuda. Mees Hilgers lahir pada 13 Mei 2001 di Amersfoort, Belanda. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini dikenal sebagai bek yang tangguh dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik. Sejak debutnya bersama FC Twente pada musim 2020-2021, Hilgers telah menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi salah satu pilar penting di lini belakang klub tersebut. Pada musim 2023-2024, ia mencatatkan 31 penampilan di Eredivisie, membantu timnya finish di posisi 4 besar dan lolos ke kompetisi Eropa. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, telah mengamati perkembangan Hilgers sejak beberapa tahun terakhir. Ketertarikan PSSI semakin kuat setelah melihat performa impresifnya bersama FC Twente. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa Hilgers adalah salah satu pemain yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Indonesia, khususnya di sektor pertahanan. Mees Hilgers adalah pemain dengan kualitas yang sangat kami butuhkan. Lini belakang Indonesia akan semakin kokoh dengan kehadirannya, dan kami optimis dia bisa menjadi salah satu pilar penting dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Thohir dalam sebuah wawancara. Proses naturalisasi Hilgers saat ini sudah memasuki tahap akhir, dengan berbagai dokumen administratif yang hampir selesai diproses. PSSI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan FIFA untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan masuknya Mees Hilgers ke dalam skuad Indonesia, harapan tinggi pun disematkan kepada tim nasional yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers diharapkan dapat mengisi kekosongan di lini belakang dan menjadi pemimpin dalam mengawal pertahanan Garuda. Kombinasi pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan kualitas teknis yang dimilikinya diakini akan memberikan dimensi baru bagi permainan Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana naturalisasi Hilgers. Mees adalah pemain yang kami butuhkan untuk memperkuat pertahanan. Dengan kemampuannya, kami yakin dia bisa membantu tim dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi nanti, ungkap Tae-yong. Berita tentang naturalisasi Mees Hilgers mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan komentar positif yang menantikan kontribusi Hilgers bagi tim nasional. Para pendukung berharap agar proses ini dapat segera rampung, sehingga Hilgers bisa bergabung dengan tim dan beradaptasi sebelum putaran ketiga kualifikasi dimulai.
Di sisi lain, beberapa pengamat sepak bola juga memberikan pandangan mereka terkait langkah ini. Menurut mereka, Hilgers bisa menjadi jawaban atas kebutuhan Indonesia akan bek tengah berkualitas yang dapat menghadapi tekanan di level internasional. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa Hilgers perlu waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain tim nasional dan atmosfer sepak bola Asia yang berbeda dengan Eropa. Kehadiran Mees Hilgers dalam skuad tim nasional Indonesia diharapkan dapat membawa dampak positif dalam perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan proses naturalisasi yang hampir selesai, impian untuk melihat Hilgers mengenakan seragam merah putih semakin dekat. Kini, harapan seluruh rakyat Indonesia tertuju pada kiprah Hilgers dan tim nasional dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang, dengan harapan besar untuk bisa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Milian Manhoef jadi opsi naturalisasi, senjata baru timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Milian Manhoef tiba-tiba mencuat sebagai salah satu opsi naturalisasi terbaru bagi timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda asal Belanda ini dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Garuda, terutama dalam upaya mereka menghadapi tantangan berat di panggung internasional. Milian Manhoef lahir pada 3 Januari 2002, di Arnhem, Belanda. Ia tumbuh di tengah keluarga dengan darah Suriname, negara yang memiliki hubungan historis dengan Belanda. Nama depannya yang unik, Milian, seringkali menarik perhatian banyak orang, tetapi lebih dari sekadar nama, bakat sepak bola yang ia miliki menjadi alasan utamanya dikenal di kalangan penggemar sepak bola. Sejak kecil, Milian menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bermain sepak bola. Ia mengawali karirnya di Akademi Sepak Bola Vitesse Arnhem, sebuah klub yang dikenal sebagai penghasil pemain-pemain muda berbakat di Belanda. Di Vitesse, Milian mendapatkan pendidikan sepak bola yang sangat baik, mengasah kemampuan teknis dan taktis yang menjadi fondasi dari permainannya. Sebagai pemain yang serba bisa, Milian Manhoef dikenal mampu bermain di berbagai posisi, terutama sebagai bek kiri dan sayap kiri. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuannya dalam menggiring bola menjadi ciri khas yang membuatnya menonjol di lapangan. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan bertahan yang solid, membuatnya menjadi pemain yang dapat diandalkan di berbagai situasi permainan. Setelah menimba ilmu di Akademi Vitesse, Milian mulai menarik perhatian publik ketika ia bergabung dengan tim utama Vitesse Arnhem pada musim 2020-2021. Meskipun usianya masih sangat muda, Milian berhasil menembus skuad utama dan mendapatkan kesempatan bermain di Eredivisie, Liga Utama Belanda yang dikenal kompetitif. Penampilannya di Vitesse semakin konsisten dari musim ke musim. Milian seringkali diandalkan sebagai starter dalam pertandingan-pertandingan penting. Dengan postur tubuh yang ideal dan fisik yang kuat, ia mampu bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior dan berpengalaman. Tidak hanya itu, kemampuannya dalam menyerang dan bertahan secara seimbang membuatnya menjadi pemain serba bisa yang sangat berharga bagi timnya. Selain itu, Milian juga mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi Eropa, saat Vitesse berpartisipasi di Liga Konferensi UEFA. Pengalaman ini semakin memperkaya wawasan dan mentalitasnya sebagai pemain muda, mempersiapkannya untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Keterlibatan Milian Manhoef dalam wacana naturalisasi untuk timnas Indonesia merupakan perkembangan terbaru yang menarik perhatian. Meskipun tidak memiliki garis keturunan Indonesia, wacana naturalisasi Milian muncul sebagai bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat skuad nasional dengan pemain-pemain berkualitas yang berkarier di luar negeri. PSSI telah memantau perkembangan Milian dalam beberapa waktu terakhir, terutama melihat potensi besar yang dimilikinya untuk berkontribusi pada timnas Indonesia. Milian, yang masih muda dan penuh semangat, dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat besar bagi sepak bola Indonesia. Menurut informasi yang beredar, PSSI telah memulai proses komunikasi dengan pihak Milian Manhoef terkait kemungkinan naturalisasi ini. Jika proses ini berjalan lancar, Milian akan menjadi salah satu pemain muda asing yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, memberikan warna baru dalam strategi dan taktik yang diterapkan oleh pelatih.
Jika proses naturalisasi berhasil, Milian Manhoef diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pemain yang serba bisa, Milian bisa diandalkan baik dalam posisi bek kiri maupun sayap kiri, memberikan fleksibilitas dalam taktik yang digunakan oleh pelatih. Kemampuan Milian dalam bertahan dan menyerang secara seimbang akan sangat berharga bagi timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi. Ia dapat berfungsi sebagai bek kiri yang solid, menjaga area pertahanan dengan baik, sekaligus memberikan dukungan dalam serangan balik dengan kecepatan dan akurasi umpan yang dimilikinya. Selain itu, pengalaman Milian bermain di Eredivisie dan kompetisi Eropa akan memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan kualitas permainan di lapangan, tetapi juga menambah mentalitas kompetitif yang diperlukan untuk bertarung di level internasional. Milian dapat menjadi pemimpin di lapangan yang mampu memotivasi rekan-rekannya dan memberikan dampak positif pada tim secara keseluruhan. Meskipun peluang naturalisasi Milian Manhoef terlihat menjanjikan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam proses ini. Salah satu tantangan utama adalah masalah adaptasi budaya dan lingkungan baru. Milian, yang sepanjang karirnya bermain di Belanda, perlu menyesuaikan diri dengan iklim sepak bola dan budaya Indonesia yang berbeda. Selain itu, proses birokrasi dan administrasi yang terkait dengan naturalisasi juga bisa menjadi penghalang jika tidak ditangani dengan cermat. PSSI harus memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur dipenuhi dengan baik, agar proses ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu, mengingat waktu yang semakin dekat dengan babak kualifikasi. Tantangan lainnya adalah harapan besar dari publik Indonesia. Sebagai pemain yang dinaturalisasi, Milian akan langsung mendapatkan ekspektasi tinggi dari penggemar dan media. Ia diharapkan bisa memberikan dampak instan bagi timnas, yang tentu saja membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan tim. Naturalisasi Milian Manhoef bisa menjadi salah satu langkah strategis yang sangat berarti bagi sepak bola Indonesia. Dengan usianya yang masih muda dan kemampuannya yang serba bisa, Milian dapat menjadi bagian penting dari timnas Indonesia selama bertahun-tahun ke depan. Jika ia berhasil beradaptasi dengan baik, Milian berpotensi menjadi pemain kunci yang membawa Indonesia menuju kejayaan di kancah internasional. Dalam beberapa bulan mendatang, publik Indonesia akan terus mengikuti perkembangan terkait proses naturalisasi ini. Harapan besar tertuju pada Milian Manhoef agar ia dapat segera menjadi bagian dari skuad Garuda dan membawa semangat baru dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan talenta dan pengalaman yang dimilikinya, Milian Manhoef diharapkan tidak hanya memperkuat lini pertahanan Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam menciptakan serangan yang lebih tajam dan efektif. Jika semua berjalan sesuai rencana, Milian dapat menjadi simbol dari era baru sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif dan ambisius di panggung dunia. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Anthony Santos jadi incaran naturalisasi, upaya terbaru timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Anthony Santos tiba-tiba mencuat ke permukaan sebagai salah satu target potensial untuk program naturalisasi Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berbakat asal Brasil yang saat ini berkarier di Manchester United ini dianggap sebagai salah satu pemain yang dapat memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat sektor serangan. Anthony Mateus dos Santos, yang lebih dikenal dengan nama Anthony Santos, lahir pada 24 Februari 2000, di Osasco, Brasil. Ia mengawali karir sepak bolanya di Akademi Sao Paulo FC, salah satu klub paling bersejarah di Brasil. Sejak usia muda, Anthony sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam mengolah bola, membuat banyak pelatih dan pengamat sepak bola menilai bahwa ia memiliki masa depan cerah. Anthony berkembang pesat di Akademi Sao Paulo, dan pada usia 19 tahun, ia sudah masuk ke tim utama. Kecepatannya, keterampilannya dalam mengolah bola, dan kemampuan mencetak gol dari posisi sayap membuatnya cepat menjadi idola bagi para pendukung Sao Paulo.
Anthony berhasil menarik perhatian klub-klub Eropa, dan pada tahun 2020, ia memutuskan untuk hijrah ke Ajax Amsterdam, sebuah langkah yang semakin memperkuat reputasinya di panggung sepak bola internasional. Kepindahan Anthony ke Ajax Amsterdam menjadi titik balik dalam karirnya. Di bawah asuhan pelatih Erik ten Hag, Anthony berkembang menjadi salah satu pemain sayap paling berbahaya di Eredivisie. Dalam waktu singkat, ia menjadi pemain kunci di Ajax, membantu klub tersebut meraih gelar Eredivisie dan tampil mengesankan di Liga Champions UEFA. Kemampuan Anthony dalam menghadapi bek lawan dengan dribbling yang lincah dan visinya dalam menciptakan peluang membuatnya menjadi aset berharga bagi Ajax. Penampilannya yang konsisten selama 2 musim di Belanda membuat Manchester United tertarik untuk memboyongnya ke Liga Premier Inggris pada tahun 2022. Kepindahan ini menjadikannya salah satu pemain muda dengan nilai transfer tertinggi pada saat itu. Di Manchester United, Anthony melanjutkan performa apiknya meskipun harus beradaptasi dengan intensitas dan gaya permainan yang lebih cepat di Liga Premier. Ia terus menunjukkan kelasnya sebagai pemain sayap yang memiliki kemampuan unik dalam mencetak gol dari luar kotak penalti dan memberikan assist akurat kepada rekan setimnya. Keterlibatan Anthony dalam wacana naturalisasi Indonesia adalah sebuah kejutan yang tidak terduga bagi banyak penggemar sepak bola. Berdasarkan informasi yang beredar, Anthony memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang menjadi dasar dari ketertarikan PSSI untuk menjadikan Anthony sebagai bagian dari timnas Indonesia, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI diketahui sudah melakukan komunikasi awal dengan perwakilan Anthony terkait kemungkinan ini. Respon yang diterima cukup positif, mengingat hubungan emosional Anthony dengan budaya Indonesia yang diwariskan oleh keluarganya. Proses naturalisasi, jika dilakukan, akan menjadi salah satu langkah terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, mengingat status Anthony sebagai pemain berkelas dunia. Selain itu, naturalisasi Anthony akan memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi-kompetisi top Eropa, Anthony akan membawa mentalitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Keterlibatannya juga akan menarik perhatian global terhadap sepak bola Indonesia, meningkatkan profil negara di kancah sepak bola dunia. Jika proses naturalisasi ini berhasil, Anthony Santos diharapkan menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia, terutama dalam sektor penyerangan. Kecepatannya, dribbling yang memukau, dan kemampuannya dalam menciptakan peluang gol dari sisi sayap akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Anthony dapat memainkan peran penting sebagai winger atau bahkan sebagai playmaker yang beroperasi dari sayap, memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih timnas Indonesia. Dengan kemampuannya dalam melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti lawan dan mencetak gol, Anthony dapat mengubah dinamika permainan, terutama ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di babak kualifikasi. Selain kemampuan teknis, Anthony juga membawa pengalaman bermain di Liga Premier Inggris, yang dikenal sebagai salah satu liga paling kompetitif di dunia. Pengalaman ini akan menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tekanan dan tantangan di panggung internasional. Kehadirannya juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mentalitas juara di antara rekan-rekan setimnya. Namun, proses naturalisasi pemain berkelas seperti Anthony bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adaptasi budaya dan bahasa. Meskipun memiliki darah Indonesia, Anthony telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di Brasil dan Eropa. Adaptasi terhadap budaya sepak bola Asia, terutama Indonesia, memerlukan waktu dan dukungan yang cukup. Selain itu, ekspektasi publik Indonesia terhadap Anthony akan sangat tinggi. Sebagai pemain yang sudah terbiasa tampil di level tertinggi, Anthony diharapkan dapat langsung memberikan dampak positif. Tekanan ini bisa menjadi tantangan tersendiri, tetapi dengan bimbingan yang tepat, Anthony diprediksi mampu menghadapi dan mengatasinya. Proses birokrasi dan administrasi terkait naturalisasi juga perlu dikelola dengan hati-hati. Mengingat status Anthony sebagai pemain internasional, proses ini mungkin akan melibatkan koordinasi yang kompleks antara pemerintah Indonesia, PSSI, dan pihak-pihak terkait lainnya. Namun, jika semua pihak bekerja sama dengan baik, proses ini diharapkan bisa berjalan lancar. Naturalisasi Anthony Santos akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia.
Jika berhasil, ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas teknis timnas, tetapi juga menempatkan Indonesia dalam radar sepak bola global. Anthony, dengan segala talenta dan pengalamannya, diharapkan bisa menjadi ikon baru bagi sepak bola Indonesia, menginspirasi generasi muda dan membawa Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Dalam beberapa bulan mendatang, perkembangan terkait proses naturalisasi ini akan terus dipantau dengan seksama. Publik Indonesia menantikan dengan penuh antusiasme dan harapan agar Anthony Santos dapat segera mengenakan jersey merah putih dan membawa Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PSSI dan pihak Anthony. Keberhasilan naturalisasi ini bisa menjadi katalisator bagi kemajuan sepak bola Indonesia, membawa tim nasional ke level yang lebih tinggi dan, pada akhirnya, mewujudkan impian untuk bersaing di panggung dunia.